Om Swastiastu, nama saya Nimade Ali Jaksani, NIM C21210844. Pada kesempatan ini akan menyajikan video implementasi keperawatan keluarga. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Seperti janji yang kemarin, yang akan datang lagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Ari, saya mahasiswa Stikes Bina Usaha Bali. Kemarin saya sudah janji untuk kesini untuk intervensi tindak lanjut dari masalah keperawatan yang terjadi di keluarga ibu. Kemarin sudah melakukan pengkajian, saya sudah tanya jawab tentang kesehatan, tentang lingkungan di rumah, dan tentang kesehatan keluarga ibu masing-masing. Seperti itu ya, akhirnya ditemukan masalah di mana perilaku kesehatan yang berisiko, yang dibuktikan dengan di mana anak ibu yang tidak mencuci tangan setelah pulang dari bermain dan bahkan langsung menyentuh makanan seperti ini. Ampun genten, tidak menggunakan alas kaki, terus langsung masuk ke dalam kamar, itu menjadi perilaku yang menyimpang seperti itu. Jadi untuk itu sekarang memang belum ada muncul masalah kesehatan, artinya masih sehat-sehat saja, tapi perilaku yang seperti itu jika dilakukan secara terus-menerus sehingga akan memunculkan suatu masalah kesehatan, misalnya seperti diare, mencret, terus habis itu tipes. Ada juga yang lagi trending sekarang yaitu hepatitis akut seperti ini dan di masa pandemi ini juga kan, karena pandemi belum berakhir, COVID-19 kita juga tidak tahu itu bisa mempengaruhi kalau tidak rajin cuci tangan. Jadi untuk itu sekarang saya akan melakukan intervensi keperawatan agar masalah tersebut tidak terjadi. Untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan ada dua topik yang akan saya lakukan hari ini. Yang pertama yaitu penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang kedua mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang benar. Mungkin nanti saya kontrak waktu kurang lebih 10-15 menit. Ibu bersedia? Yang lanjutnya untuk masalah penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana perilaku hidup bersih dan sehat rumah tangga itu adalah suatu upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Intinya tahu dulu, artinya perilaku hidup bersih dan sehat itu apa sih? Sekarang kan saya berikan penyuluhan, jadi ibu sudah tahu. Setelah tahu akan muncul rasa ingin sehingga mau melakukan perilaku yang hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau terus-terusan dilakukan hingga menjadi mampu, sehingga perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi kebiasaan, sehingga masalah kesehatan pun tidak akan terjadi. Misalnya meminimal terjadinya masalah kesehatan seperti itu ya. Ada 10 indikator dalam perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga itu. Indikator adalah suatu untuk menilai apakah aktivitas pokok dijalankan sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Itulah indikator. Yang pertama, persalinan ditolong dengan tenaga kesehatan. Di zaman sekarang kan pasti semua sudah ditolong dengan kesehatan. Dulu ibu melahirkan di mana, Bu? Yang pertama ya di klinik Mitra Bunda. Oh ya, artinya kan pasti ditolong dokter ya. Seperti itu ya. Di tempat kita ini sangat jarang sekali sudah dukun beranak, sudah tidak ada seperti itu ya. Kemudian memberikan bayi eksklusif. Anak ibu dulu apa? ASI eksklusif diberikan 1-6 bulan. Oh ya, kalau ASI eksklusif itu 1-6 bulan tanpa makanan tambahan ASI aja. Ya bagus itu jadinya untuk meningkatkan sistem imun juga bagus. Jadi anak jadi jarang sakit seperti itu ya. Berarti sudah diminta menimbang bayi dan balita tiap bulan. Ini di posyandu ya, benar. Di posyandu itu tujuannya agar tahu pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Kemudian menggunakan air bersih untuk masak, menggunakan air bersih. Berarti sudah pakai sabun sudah semuanya, tidak bau kotor dan tidak berasa. Kemudian yang paling penting ya ini mencuci tangan pakai sabun. Soalnya yang saya jelaskan tadi perilaku kesehatan yang berisiko, mencuci tangan pakai sabun. Kenapa mencuci tangan pakai sabun? Karena pakai air aja belum bersih gitu ya, masih mengandung anak kuman. Kita memang tidak terlihat kuman, virus dan juga bakteri. Kalau mencuci tangan dengan sabun sehingga bisa meminimal kotoran dan membunuh kuman tersebut seperti itu ya. Kapan kita saatnya mencuci tangan? Setiap tangan kotor, anak setiap pulang bermain seperti itu harus mencuci tangan pakai sabun ya, pakai sabun. Artinya
tidak pakai air aja, harus pakai sabun. Kemudian setelah buang air besar, setelah tembok, cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang paling penting ini sebelum makan atau ibu menyuapi anak, ibunya yang harus cuci tangan pakai sabun. Seperti itu ya, sebelum menyusui. Dulu mungkin belum menyusui, nanti mungkin kalau punya anak lagi sebelum menyusui kan kedannya mencuci tangan pakai sabun. Kemudian menggunakan jamban sehat, udah pasti kan saya sudah cek ya kamar mandinya, berarti sudah jamban sehat. Kemudian memberantas jentik nyamuk, itu ada 3M plus, yaitu menguras, menutup, terus mendaur ulang, seperti itu ya. Kemudian plusnya menghindari gigitan nyamuk, seperti itu. Kemudian makan sayur dan buah setiap hari. Makan sayur mungkin ya kalau di Bali kalau ada odalan baru makan buah seperti itu lungsurannya ya. Makan sayur diusahakan, jangan makan daging aja, makan sayur diusahakan setiap hari, itu bagus untuk kesehatan juga. Kemudian melakukan aktivitas fisik, intinya olahraga tidak harus ke tempat olahraga, misalkan jalan, lari juga bisa, itu merupakan aktivitas juga, seperti itu ya. Kemudian tidak merokok di dalam rumah. Suami ibu merokok, ya diusahakan tidak merokoknya di dalam rumah, karena merokok dapat merugikan perokok itu sendiri dan juga orang di sekitarnya, seperti itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada yang ya. Nika ampun perilaku hidup bersih dan sehat Nika, agar tahu dulu kan sudah saya jelaskan tadi ada 10 indikator ya, ada 10 kriteria, ada itu mau dan melakukannya, seperti ini kan ya. Sehingga masalah kesehatan itu bisa kita cegah di awal ya. Kemudian kita lanjut topik yang kedua Bu ya, untuk mendemonstrasikan cuci tangan. Langsung aja bisa dengan ibunya dan juga anaknya juga boleh. Ya, kita mulai Bu ya, untuk mendemonstrasikan cara cuci tangan yang benar. Nanti bisa ibu ajarkan kepada anaknya juga dan keluarga yang lainnya, seperti itu ya. Ada 6 langkah untuk mencuci tangan. Cara mencuci tangan, kita mulai dengan basahi tangan dulu di bawah air keran mengalir, kemudian diisi sabun secukupnya. Kemudian kita mulai dari ya telapak tangan ya, dari telapak tangan ini dilakukan selama 10 detik, 10 hitungan. Kemudian habis itu punggung tangan ya, seperti itu, punggung tangan pintar ya. Habis itu apa, sela-sela jari ya, begini ya, sela-sela jari. Kemudian setelah sela-sela jari, buku-buku jari ini ya, mengunci, gerak mengunci, masih dengan sabun seperti ini. Kemudian setelah itu kuku ya, kuku jari gantian. Terus habis itu jempol, baru bilas dengan air ya, bilas dengan air di bawah air mengalir. Kemudian pakai tisu, boleh juga handuk sekali pakai, baru ditutup depannya pakai tisu tersebut, baru buang. Ada berapa langkah? 6 langkah ya. Udah bisa belum? Udah ya. Nanti harus rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan, setelah bermain, terus habis itu setelah buang air besar, mencuci tangan pakai sabun. Oke, ada yang perlu ditanyakan Bu? Sudah hari ini ada 2 topik yang saya jelaskan, yaitu pemulihan perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga mendemonstrasikan cuci tangan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Ampuran ini mengganggu, ampun ngetes. Besok saya akan datang lagi untuk evaluasi apakah Ibu sudah paham. Saya akan ulang kembali tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mencuci tangan, agar Ibu benar-benar sudah bisa melakukannya, seperti itu ya. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Om Santi 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 Om.